Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari Al-Haramain 3 untuk para pemirsa yang selalu setia menonton dan mengikuti video-video baru dari channel kami. Seperti biasa, kami akan mewawancarai, sharing-sharing pengalaman, bercerita yang bermanfaat bersama narasumber kami hanya di acara Remind Podcast. Di podcast kali ini, kami telah mengundang 2 orang mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Madura atau biasa disebut dengan IAIN Madura. Selamat datang, Kak. Hai. Halo. Halo. Oh ya, say hi dulu sama pemirsa ya. Hai. Halo. Boleh perkenalan dulu? Siapa dulu nih? Kalian dulu ya. Kalian Oke. dulu. Oke. Halo teman-teman semua, salam cinta dari saya Alia Munawaroh. Di sini saya diundang oleh Remind Podcast untuk mengisi podcast pada hari ini dan menemani teman-teman yang ada di rumah. Saya salah satu mahasiswi IAIN Madura semester 5 dan juga sebagai salah satu mahasiswi yang menerima beasiswa bidik misi di IAIN Madura. Terima kasih. Selanjutnya, Kak. Giliran kakak dia. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Arjulwa Viko, biasa dipanggil Viko ya, Dek. Iya. Saya salah satu mahasiswi dari IAIN Madura yang mendapatkan beasiswa KIP bidik misi dan saya dari prodi KPI Fakultas Usuluddin dari angkatan 23 baru lulus kemarin. Iya. Berarti maba ya, Kak ya, Mas? Maba. Maba kalau dia, kalau saya udah Senior. maba kemarinnya. Oh iya. Barusan hari ini kira-kira ada kesibukan atau lagi free aja? Kalau saya sih ada Sibuk apaan tuh? scroll TikTok, scroll IG. Sibuk-sibuknya gabut gitu ya. Iya. Kalau Kak Alia? Kalau Kak Alia sendiri sih memfreekan hari ini karena memang untuk menemani teman-teman semua Oh iya, bersama terima Remind kasih Podcast, banyak, Kak. seperti itu. Kakak tadi barusan jurusan apa? Kalau saya jurusan ekonomi syariah. Itu emang dari keinginannya Kakak sendiri ambil jurusan? Kalau ditanya soal itu ya sebenarnya bukan keinginan saya. Itu keinginan kakak saya. Tapi saya jalani. Saya anggap ini takdir yang terbaik. Awalnya gitu. Kakak pengennya jurusan apa? Kalau saya pribadi pengennya SMP itu saya pengen di sastra bahasa Indonesia gitu. Suka sastra ya? Iya. Anak sastra. Kalau sama Kak Viko tadi jurusannya apa? Jurusan komunikasi penyiaran Islam. Emang dari awal emang mau ngambil komunikasi ya? Emang dari awal pengennya bahasa Inggris sih, Bahasa bukan Inggris. bukan komunikasi, cuman karena di IAIN daftarnya komunikasi. Hmm. Awalnya daftarnya di UTM, Iya. tapi di UTM nggak keterima bahasa Keterimanya Inggris. di IAIN. Di IAIN. Oh ya. Bicara soal kampus, Kak, bener gak sih yang dipikirin anak-anak sekolahan itu kalau anak kuliahan itu sibuk banget, kayak pusing gitu mikirin skripsi, makalah, sampai hidupnya itu kayak dikekang sama tugas-tugas. Kakak deh yang jawab. Iya, Iya. oke. Pengalaman Kak Viko baru dulu. soalnya kemarin kan. Sebenarnya sih pusing karena itu cuman dipikirin dan nggak dikerjain gitu. Mm-mm. Jadi kalau kita itu sambil digarap, sambil dikerjakan, Sambil tidak dijalanin hanya gitu ya. tidak hanya ada di otak begitu, tidak hanya dipikirkan, tapi itu pasti cepat selesai. Jadi tergantung dari bagaimana diri kita memanage waktu gitu. Apalagi mahasiswa harus pintar-pintar memanage waktu. Bener-bener banget. Mungkin dari Kalia mau ditambahin Kalia. Heeh. Kalau dari Kak Alia sendiri sih sebenarnya Kak Alia tuh orangnya mudah kepikiran gitu. Oh, Jadi- suka ruwetan gitu Iya, orangnya suka ya? ruwetan. Itu awalnya. Tapi pas udah masuk di semester 3 yang kayak mata kuliah tuh jadi nambah. Terus dari kakak sendiri tuh ini tugas kalau dipikirin terus kayak makin pusing. Mending ya udahlah kerjain Jalanin aja aja. tanpa dipikirin Iya. gitu. Pernah gak Kak sampai kecapean, sampai pengen nangis saking banyaknya tugas-tugas? Kalau kakak sendiri ya, Hah? kalau kakak sendiri sih nggak pernah sampai nangis sih, jarang nangis malah. Kuat berarti orangnya strong. Cuman kalau ruwet, Oh. apa sih kok banyak banget itu sering. Mm. But ya sambil dikerjain lah gitu. Bawa santai gitu ya Ya. Kak ya? Kak Alia? Iya, kalau dari kakak sendiri ya, kan tadi udah tahu kalau kakak itu mudah kepikiran. Ya pernah nangis sih, pernah. Nangis. Iya. Saking capeknya ya Kak ya? Iya, saking capeknya. Cuma nangisnya itu bukan nangis karena tugasnya. Nangis karena kapan sih Alia prosesnya mau selesai? Ayo dong semangat gitu. Jadi nangis gitu.
Itu nangis versi Alia sih. Kalau boleh tahu Kak, kuliah itu di kelas itu selama berapa jam Kalau kakak sendiri pembelajarannya? ya, Heeh. soalnya baru masuk nih. Iya. Itu sebentar deh, soalnya memang di bangku perkuliahan itu cuma 20%, selebihnya kita tuh ada di organisasi. Jadi bagaimana kita itu berproses di bangku kuliah. Itu biasanya 1 jam cuma, paling lama 1 jam setengah. Oh gitu Itu ya. pun kita di dalam kelas hanya presentasi, dikasih tugas untuk kita itu berpresentasi, untuk kita buat makalah itu, dan kita pun cari sendiri. Jadi ketika minggu depan kita masuk lagi, itu kita mempresentasikan tugas yang minggu kemarin gitu. Jadi cuma sebentar dalam kelas. Makanya ada istilah kita itu di bangku kuliah hanya 20%, selebihnya kita itu berproses sendiri. Bagaimana maksudnya itu kita gabung organisasi, karena selebihnya itu kita dapat pengalaman dari situ. Itu hanya untuk yang gabung ke organisasi ya Kak. Kalau seumpama nggak ikutan organisasi, berarti kosong dong. Kondisional sih, tergantung dari diri kita masing-masing. Oh iya. Nanti adek tahu sendirilah ketika masuk kuliah, karena memang di bangku kuliah kakak sendiri pun hanya 1 jam setengah, itu pun kalau masuk pelajarannya ya enggak. Iya. Terus Jadi Kak Alia, Kak Alia kan udah senior nih ya ceritanya. Aduh, senior Apa nih. lebih lama gitu ada di dalam kelas? Kalau di dalam kelas sih sama kayak Kak Fikohnya, ya menikmati sesuai jadwal dari kampus lah. Misalnya masuknya itu 1 jam setengah, biasanya tuh 30 menitnya itu kepotong sama seperti keterlambatan mahasiswanya, terus kayak sharing-sharing sama dosennya gitu. Kalau membahas soal materi itu sih, ya paling mentok 1 jam, 1 jam. itu paling, anggaplah paling lama. Tapi setiap mahasiswa itu kan punya variasi tersendiri ya. Iya, Kadang variasi ada tersendiri. mahasiswa yang ngerasa bosen sama mata kuliah A gitu. Jadi meskipun cuma 30 menit dalam kelas, mereka tuh ngerasa kayak bosen gitu. Lama banget sih kapan keluarnya gitu. Jadi asal kita bisa menikmati kelas ya kondisional sih. Terus pembelajaran di dalam kelas itu apakah akan fokus ke satu jurusan itu aja atau ada pelajaran lain Kak? enggak. Kita itu untuk semester 1, semester 2, dan semester 3 Iya. masih seperti anak atau siswa seperti biasanya, masih ada bahasa Inggris, Oh, pelajaran-pelajaran masih ada biasanya fikih, itu. iya masih ada seperti itu. Jadi kita baru fokus akan jurusan kita itu ketika semester 4. Oh gitu Kak. Jadi nanti ada ini pasti ketemu lagi sama bahasa Inggris, bahasa Pelajaran-pelajaran Arab, sekolah gitu iya. ya, Kak? Hari libur kuliah itu sama kayak sekolah gitu ya, hari Minggu gitu libur. Kalau itunya sih sama, soalnya kan tanggal merah gitu, Oh, iya. emang waktunya libur Terus gitu. ada hari lain yang libur gak? Kalau hari lain itu sepertinya kalau hari-hari besarnya di Indonesia sih, kalau emang kayak hari Waisak itu libur. Cuma kondisional, kembali lagi pada sistem di kampusnya. Kadang ada kelas kalau pas hari itu hari Rabu misal, tapi tanggal merah, terus diliburkan. Kadang tuh ada dosen atau mahasiswa yang ngerasa kalau ninggalin hari ini tuh kita keteteran, terlambat gitu. Jadi diisi dengan mata kuliah tetap, tapi daring gitu. Itu biasanya. Oh, Tapi gitu ya, balik Kak. lagi ke sistematika kampusnya bagaimana gitu. Iya. Kan ada istilahnya itu biasanya kuliah setelah nikah aja. Emang bisa gak orang yang udah beristri atau bersuami masih bisa kuliah? Bisa banget. Bisa ya? Bisa Bisa banget. Soalnya kan Nggak ada perguruan batasan. tinggi atau perkuliahan itu tidak membatasi siapapun boleh kuliah gitu, boleh belajar. Meskipun udah punya anak? Meskipun udah punya anak. Tidak ada batasan. Iya, Gitu tidak ada ya? batasan. Justru kemarin tuh ada di angkatan saya, dia tuh lagi hamil. Jadi kan dia belajar sama janinnya gitu. iya. Jadi kayak ngasih ilmu Ke sejak dini ke janin, janinnya gitu. Kan bagus gitu. Kalau boleh tahu organisasi di sana ada apa aja, Kak? Di sana organisasi ada organisasi intra, ada organisasi ekstra. Jadi untuk organisasi ekstra itu organisasi di luar kampus kayak misalnya itu PMII, HMI, GMNI. Apa aja Contohnya. itu, Mbak? Nah, kalau untuk organisasi intra kampus itu seperti UKM. UKM itu di mana untuk mengembangkan minat para mahasiswa. Nah, kayak HMPS juga. HMPS itu pasti dimiliki setiap prodi, setiap jurusan maksudnya. Jadi di sana
misal ada mahasiswa yang suka olahraga nih ya contohnya, dan tapi dia juga minat akan public speaking, contohnya kakak ambil jurusan komunikasi tapi kakak juga minat tuh dalam Bahasa Inggris. bidang olahraga. Oh, Jadi olahraga. kakak bisa tetap ambil jurusan bahasa Inggris, nah tapi di sisi lain kakak gabung dengan organisasi UKM, yaitu UKM UKOR di sana. Jadi kakak tetap bisa mengembangkan apa yang menjadi minat kakak gitu. Bagi yang punya skill-skill tersendiri Iya. ya. Kakak pernah gabung ke organisasi apa aja nih? Kalau kakak ya pernah gabung ya, terutama ini Pradiksi, organisasinya ya. anak KIP, PMII. PMII pernah Ya, juga. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan IPNU IPPNU. Kalau UKM masih UTW. Kalau Kak Alia? Kalau saya sih yang pertama itu saya organisasi yang pertama nerima saya gitu, nerima Kak Alia itu Pradiksi Pradiksi YN ini ya? Madura, iya. Soalnya kan waktu itu saya masuk di masanya COVID. Oh, gitu. gitu. Jadi saya masuk, yang nerima saya langsung Pradiksi gitu, nggak ada organisasi lain. Setelah itu baru saya gabung di HMPS. HMPS itu fokus ke prodinya kita masing-masing gitu. Tergantung sama jurusannya masing-masing Ya. ya. Boleh tahu gak pengalamannya waktu ospek kayak gimana? Kak Alia duluan deh. Iya. Kalau Kak Alia dulu aspeknya sih daring, jadi cuma natap layar. Oh, Jadi- dari onlinean gitu ya Iya, berarti? saya itu waktu ospek itu sambil kerja. Jadi sambil jahit, sambil natapin layar gitu. Soalnya daring, kasihan gitu. Oh, gitu, Kak. Iya. Bisa kerja dua lah berarti ya. Iya. Nggak kayak saya dong Kak Alia ya. Iya. Kalau Kalau ini Viko nih, kayak kalau gimana? Kak Viko seru. Kalau saya sih ya baru kemarin ya, itu seru banget. Soalnya banyak hal baru yang kakak dapetin, dari ilmu baru, pengalaman baru, dan terutama teman baru. Itu seru kenalan. banget soalnya di mana kan kakak juga mondok juga, di mana di pondok kakak itu menghadapi beberapa karakter. Nah, ketika nyampe di bangku perkuliahan, kakak itu menghadapi beberapa karakter yang lebih luas lagi dan lebih banyak lagi gitu. Gitu ya, Kak. Iya. Terus waktu ospek diapain aja? Kayak seumpama itu apa didandanin kayak gimana gitu? Enggak, ada peraturannya gitu ya? Ada keamanan. Iya. Nanti ada itu bakal ketemu sama yang namanya keamanan tuh, tegas banget, marah-marah terus. Iya. Kakak berangkat jam berapa menurut kamu? Kakak itu kalau ospek harus nyampe kampus, itu disiplin banget loh ya kalau ospek, harus nyampe jam 5:30. Kakak berangkat jam 5. Pagi banget. Dan keamanan tuh sebenarnya lebih pagi dari kita. Keamanan tuh udah stay di Gitu ya? gerbang dari jam 5. Nah, kakak di sana tuh udah tepat waktu, tapi tetap aja yang namanya keamanan itu bertugas untuk menjaga kedisiplinan kita. Soalnya kan Iya. masih maba, masih ospek. Jadi bagaimana para maba, para calon maba itu sudah dilatih terlebih dahulu kedisiplinannya, itu gunanya keamanan. Iya, benar-benar. Terus pernah ada pengalaman kayak gimana aja yang paling berkesan waktu ospek? Waktu ospek Pernah dihukum atau gimana gitu? dihukum enggak, tapi kalau dimarahin pernah. Gara-gara? Saya dimarahin waktu itu karena ada di depan saya barisan kosong, tapi barisan itu tuh barisan bagian cowok. Saya mikir masa saya cewek mau gabung sama cowok kan gitu. Tapi keamanan itu kan tujuannya tidak hanya untuk melatih kedisiplinan, tapi untuk melatih mental kita Iya. gitu. Nah, jadi waktu itu keamanan itu mungkin mau ngelatih mental kakak ya. Jadi waktu itu keamanan tuh maju gitu. Maju kamu ke depan loh. Saya cewek loh Kak, masa mau gabung sama cowok? Gak apa-apa maju, kamu masih mau ngelanggar saya gitu. Tapi sampai nanti kalau misalnya ospek jangan takut, karena itu ngelatih mental kita. Iya, emang tugasnya kayak gitu Tapi ya. nakutin banget mukanya loh. Serem ya, Kak, ya? Serem banget. Tapi seru kan? Ketimbang Seru. Kak Alia. Seru banget Sambil Kak kerja, Alia. ya Allah. Keamanan itu apa dari mahasiswa juga atau orang luar? Dari mahasiswa juga. Itu pun orang-orang terpilih ya. Ya, Kan orang-orang biasanya pilihan biasanya. biasanya orang-orang anak-anak dari UKM ya, Men2 biasanya ya Kak. Ya, yang udah senior-senior gitu, udah yang senior-senior. udah tegas gitu. Yap. Jadi kalau jadi keamanan itu meskipun saya nggak ikut aspek ya, saya lihat-lihat tuh mereka harus pasang muka apa ya? Muka Garang. cuek Sangar. gitu. Muka Cuek, sangar banget. sangar banget. Nggak boleh ada senyum. Serem banget berarti. Di sini kan Kak, persyaratannya kalau mau berhenti itu harus pengabdian dulu 1 tahun. Jadi kan kita nganggur tuh 1 tahun.
yang mau daftar ke kuliah pakai jalur prestasi itu nggak bisa ya? Pakai Kalian? pakai jalur prestasi, mandiri prestasi di kampus kami itu ada mandiri prestasi. Kan di sini pondok ya, pondok pesantren. Nah, misalkan kalian meskipun kalian udah nganggur 1 tahun, terus kalian punya bakat seperti tahfidz atau bisa baca kitab kuning gitu, kalian bisa ajuin. Kalau kalian tuh memang seorang tahfidz gitu. Nah, di sana itu untuk jalur mandiri prestasi itu ada. Kalau misalkan kalian 30 juz itu biasanya 0% bayar gitu. Jadi kalian untuk UKT itu nggak usah bayar. Terus kalau 15 juz gitu 200 kalau nggak salah per semesternya. Itu kalau ada tahfidz gitu. Gitu ya, Kak. Iya. Mungkin maksud dari pertanyaan tersebut mungkin kalau untuk pengabdian itu nggak bisa daftar untuk jalur SNBP. Iya, SNBP. Ya, SNBP itu kalau nggak jalur bisa, SNBP nggak bisa. nggak bisa. Untuk Berarti harus ikut. pengabdian. Jadi yang untuk pengabdian itu bisa ikut jalur tes nanti, gelombang kedua jalur tes atau mandiri prestasi ya Kak. Iya. Oh, kalau gelombang kedua itu pakai tesan ya? Tes. Iya, pakai tesan bayar juga. Terus kalau seumpama kita ikut yang gelombang kedua, apakah kita akan tertinggal dari anak-anak yang nggak nganggur setahun itu? Nggak akan tertinggal. Tidak ada istilah dalam belajar atau kita mencari ilmu itu tidak ada istilah tertinggal. Gitu. Tergantung dari bagaimana proses kita masing-masing begitu. Bahkan yang memang mungkin menurut adik kan adik ini bakal ngabdi dulu. Mungkin yang menurut adik kakak teman adik yang udah kuliah duluan, daftar kuliah duluan, itu tetap tergantung dari masing-masing personalnya gitu. Tergantung dari semangatnya kita. Kesuksesan itu kan tidak ditentukan dari siapa yang lebih dahulu kuliah, tapi tergantung dari semangatnya kita dan prosesnya kita. Iya, gitu. bener. Mungkin dari kalian mau ditambahin? Nggak usah, kayaknya itu udah mewakili banget. Berarti kalau pakai jalur SNBT kan ada biayanya. Ada. Kalau daftar pakai KIP, apa dipungut biaya juga? Sebenarnya kalau beasiswa KIP itu kita itu daftar setelah kita udah diterima di kampus itu. Oh, Jadi gitu, Kak. untuk tesannya itu, jalur tes itu kalian bayar dulu. Itu kalau nggak salah kemarin itu 200. Itu. Setelah itu kalau kalian udah resmi dianggap jadi mahasiswa sana, ya. baru kalian bisa daftar Mengajukan. daftar yang namanya beasiswa KIP gitu. Oh, gitu, Kak. Boleh tahu gak di kampus itu ada acara apa aja? Acara apa aja? Lebih pengalaman Banyak. kali ya kayaknya. Iya. Banyak kalau acara, tapi yang paling berkesan sama Kak Alia tuh expo. Bukan expo sih. Bazar. Bazar, nah, ya? Bazar itu biasanya per prodi, kadang juga per fakultas ya, Kak. Ya, itu biasanya per prodi atau per fakultas itu ngadain, entah itu pas hari jadinya fakultas atau prodi itu gitu. Jadi bazar itu meskipun kalian bukan anak ekonomi, bukan Iya. anak bisnis gitu, kalian di situ dilatih untuk berbisnis. Jadi kalian itu ngejual produk-produk kalian yang bisa kalian jual, seperti makanan atau itu produk seperti fashion gitu, seperti kerudung gitu. Terserah ya, Kak? Ya, terserah. Jualan apa aja? Itu biasanya dalam rangka apa itu, Kak? Itu biasanya kalau di prodi saya sendiri itu dalam rangka Big Festival gitu. Jadi festival terbesar di prodi saya. Oh, gitu. Kalau Kak Viko udah ikut acara apa aja? Kalau pengalaman kakak sendiri ya, yang paling berkesan kalau selama acara masih maba, kakak sudah dipanggil sama Warek 3 untuk jadi MC Temu Wali Maba 2023. Wow. Itu ikut acara itu. Kalau Berarti- Kak Viko kan lebih keren gitu. Oh enggak. Berarti public speakingnya bagus banget Iya, ya, Kak soalnya Viko, kan ya? melatih mental Kak Viko Iya. banget. Seumpama Kak, kan kalau ikut jalur KIP kan dibayarin ya. Nah, kalau seumpama nilai kita kan menurun, terus dicabut. Kalau seumpama naik lagi, apa akan dikembalikan biaya tersebut? Biaya yang Yang tadi sudah yang dicabut. sudah dicabut. Iya. Kalau itu sih, misalkan dari prediksi atau dari tim KIP itu memberikan batasan nilai 3,30, terus nilai kita turun menjadi 3,20 gitu. Ya. Nah, beasiswa kita itu dicabut dan dialihkan kepada orang lain yang juga berhak gitu, berhak menerima. Jadi kita nggak bisa lagi gitu.
Berarti meskipun nilai naik lagi nggak bisa dikembalikan ya? Nggak bisa karena sudah dialihkan ke orang lain kan. Begitu. Gini Kak, kuliah kan pasti butuh laptop ya. Gimana buat mahasiswa yang nggak punya laptop? Apakah akan sulit gitu ngerjain tugas kayak gitu? Kak Viko, pengalaman Biasanya kayaknya. gimana? Bahkan saya masih belum punya laptop. Oh, Tapi gitu saya ya? masih mau beli memang. Heeh. Mau beli, memang sudah nitip sama temen untuk Heeh. cari laptop yang misalnya nggak pengalaman kayak apa sih merek laptop yang bagus gitu. Gitu ya. Menurut saya ya, setelah saya lihat begitu bagaimana sosial di kampus bagi teman-teman yang nggak punya laptop, sebetulnya sebenarnya bisa pinjem ke temennya yang Bisa lain. pinjem Iya laptop bisa, ya. soalnya entah pertemanan di bangku kuliah itu beda banget, solidaritasnya itu bagus banget. Lebih Jadi terasa gitu. lebih terasa apalagi di organisasi. Saling Jadi, membutuhkan gitu ya ya, Kak ya. Soalnya gini, kalau kita punya satu hal, entah itu Mhm. satu barang, kalau dan kita itu punya circle lah gitu mungkin ya dalam Iya. pertemanan, itu pasti kayak satu untuk semua gitu. Iya. Satu untuk semua. Iya, intinya pertemanan di bangku kuliah itu solidaritasnya bagus banget. Gitu ya. Terus kalau seumpama kayak mau ke warnet gitu bisa gak Kak ngerjain tugas di sana? Di Dan warung internet. alhamdulillahnya kakak nggak pernah Nggak pernah kayaknya nggak pernah ngerasain ke ya? warnet gitu mungkin kali ya. Kalau ke warnet sih nggak pernah, paling itu cuma buat ngeprint gitu ya. Gitu ya Kak. Kalau urusan nggak punya laptop itu sebenarnya sekarang kan ada HP gitu. HP kan semakin canggih. Mm-mm. Nah, di HP itu ada aplikasi yang namanya Word. Itu membantu kita buat bikin tugas-tugas gitu. Jadi meskipun kita nggak punya laptop, kita bikinlah rancangan di Word. Nanti kita store ke teman kelompok kita yang udah punya laptop gitu. Oh. Jadi kita kan meskipun nggak punya laptop, kita juga nyumbangsing yang namanya ide gitu. Iya. Iya. Berarti bisa sambil ngerjain lewat HP ya Kak? Iya, ya? bisa. Kalau seumpama ada mahasiswa yang melanggar aturan. Nah, itu biasanya dilaporin ke siapa? Kalau itu di kampus itu kan ada yang namanya dosen kemahasiswaan gitu. Dosen Biasanya, kemahasiswaan. ya biasanya dosen itu yang mengawasi setiap mahasiswanya gitu. Entah itu ada yang namanya mahasiswa melanggar kode etik kampus gitu, bisa ditindaklanjuti seperti itu. Biasanya dihukum kayak gimana? Berat gak? Oh, kalau biasanya kan itu dikasih peringatan dulu, nggak pas langsung dihukum gitu. Dikasih peringatan, itu biasanya kalau peringatan 3 kali kan. Nah, habis itu kalau memang nggak ada efek jera gitu, bisa jadi di DO dari kampus gitu. Gitu ya Kak? Iya. Biasanya Kak saya kalau ngelihat ada mahasiswa-mahasiswa berangkat ke kampus gitu di jalan raya, mereka itu pakai alma mater. Itu apakah semua mahasiswa wajib pakai atau tergantung organisasinya masing-masing? Kali ya deh. Kalau alma mater sih kondisional ya. Kondisional kapan alma mater itu dibutuhkan buat kita pakai gitu. Karena kan ada kadang acara yang mengharuskan kita memakai alma Alma mater mater. kampus gitu. Kita pakai misalkan juga ada tugas seperti tugas KKN atau pengabdian, itu biasanya dipakai gitu. Jadi nggak setiap hari sih kalau alma mater itu. Jadi kondisional gitu. Oh gitu ya Kak. Iya. KKN itu biasanya kapan? Buat siapa maksudnya itu? Mahasiswa yang mau lulus atau setiap semester ada? Bagi yang semester akhir yang mau lulus. Oh, yang Terutama mau Kak lulus. Alia yang udah semester 5 OTW ini udah. Oh, udah Iya. mau OTW KKN Semester ya? 6 apa semester 5 ya? Semester 7 sama 6 biasanya. Sebenarnya sekarang kan kakak masih semester 5 dan sekarang tuh kan lagi libur gitu. Anggap libur 2 bulan. Nah, kemarin itu dari pihak kampus di fakultasnya kakak itu Iya. membuka pendaftaran magang mandiri gitu. Jadi siapapun mahasiswa ekonomi syariah atau fakultas EBIS itu kalau mau magang mandiri nggak apa-apa gitu untuk mengisi waktu liburnya. Sebenarnya kakak juga lagi ngajuin surat permohonan magang mandiri, cuma lagi nunggu kabar. Gitu. Nunggu kabar diterima atau enggaknya gitu? Iya. Kalau seumpama punya skill berkomunikasi tapi suka bahasa Inggris, mendingan ambil jurusan apaan tuh? Nah, kalau ini Kak Viko. Itu saya banget ya. Ya, Kak Viko banget. Soalnya pengalaman saya aja Iya. ya contohnya. Itu saya kan memang bisa dibilang punya skill bahasa Inggris. Iya. Suka bahasa Inggris aja deh, jangan skill bahasa Suka Inggris. bahasa Inggris. Suka bahasa Inggris karena memang di pondok kakak itu masuk asrama program bahasa Inggris.
Gitu. Nah, jadi para nyai sama kiai itu sangat mendukung kalau kakak ambil jurusan bahasa Inggris. Namun di sisi lain ternyata kakak ini selama sekolah di MA, kakak tuh gak ada kepikiran untuk kakak tuh ambil jurusan bahasa Inggris. Soalnya gini, pernah ada senior kakak di pondok, kakak tingkat gitu di pondok, bilang gini ke kakak, "Dek, bahasa Inggris itu adalah bahasa wajib, bahasa internasional. Jadi kamu ambil jurusan apapun itu, kamu tetap harus belajar bahasa Inggris." Gitu ya. Jadi Penting banget soalnya. ya penting banget. Jadi di sini kakak berpikir di IAIN mungkin kakak lebih baik untuk mengembangkan skill kemampuan kakak, mengembangkan skill kakak dalam public speaking. Sebenarnya mahasiswa semuanya harus pintar public speaking. Iya, benar. Harus pintar. Namun mungkin kalau kakak ambil jurusan komunikasi, mungkin dari tatanan bahasa itu akan lebih baik gitu mungkin. Jadi kakak lebih baik ambil jurusan komunikasi deh. Soalnya mungkin dari mental kakak udah cukup gitu, tinggal tatanan bahasanya begitu. Iya. Nah, untuk bahasa Inggris kakak mungkin udah merasa cukup karena kakak udah dapat pelajaran itu di pondok. Gitu Dan ya. kakak tetap berlanjut walaupun gak ambil jurusan bahasa ini, tetap berlanjut belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu penting walaupun kita gak ngambil jurusan bahasa Inggris. Gitu. Berarti mendingan ambil skill kita aja yang komunikasi itu ya, Kak. Kondisional, menyesuaikan kamu ingin mengembangkan di mana, mau berkembang di bahasa Inggris atau di komunikasi. Gitu. Begitu. Heeh. Boleh tahu gak apa perbedaan fakultas dan jurusan? Kalau fakultas dan jurusan itu perbedaannya ada di sini. Jadi fakultas itu yang menaungi jurusan gitu. Di atasnya jurusan. Iya, di atasnya jurusan. Jadi per fakultas itu punya beberapa jurusan. Jadi setiap jurusan itu punya fakultas gitu. Oh gitu. Iya. Contohnya kalau fakultas kedokteran gitu. Itu biasanya masuk ke fakultas kedokteran gitu kan. Iya. Prodinya itu bisa jadi ke perawat gitu. Terus bisa jadi Bidan. dokter hewan gitu. Oh gitu. Seperti itu. Kalau pertama masuk kuliah kan Kak, biasanya itu banyak banget istilah-istilah baru anak-anak mahasiswa gitu kan yang nggak dimengerti orang. Nah itu pengalaman Kak waktu pertama masuk kayak gimana? Kalau kakak pribadi sih dulu nggak ngerti sama yang namanya circle gitu. Circle. Iya. Taunya kakak tuh kalau di zaman SMK itu sahabatan gitu, teman karib. Iya. Nah, pas nyampe di kampus, teman-teman tuh banyak yang bilang cari circle yang baik ya. Circle apa gitu. Terus baru deh paham ternyata circle itu Pertemanan. ya lingkungan pertemanan kita gitu. Kalau Kak Viko pernah gak pengalaman kayak gitu? Banget. Gak paham soalnya bahasanya itu tinggi-tinggi ya. Kalau kayak senior, ideologis, hedonisme. Itu gak paham banget, apalagi hedonisme. Karena setahu kakak, hedonisme itu adalah toko makanan di sebelah makanan. kampus. Terus kayak gimana mikirnya? Jadi ternyata setelah kakak cari tahu hedonisme itu kesenangan mahasiswa gitu, kesenangan terhadap suatu hal yang tidak memperuntungkan bagi kita gitu. Kayak kita itu mungkin kayak bolos, kita di jam kuliah malah pergi ke kafe. Intinya hal-hal yang menyenangkan yang tidak memperuntungkan bagi kita gitu. Gitu Itu ya. hedonisme. Jadi Hedonisme. banyak banget bahasa-bahasa yang kakak Baru. masih bahasa-bahasa baru yang kakak masih belum mengerti. Gitu ya Kak. Dan itu bagi kakak petualangan untuk kakak itu cari tahu gitu. Tantangan untuk kakak cari tahu apa itu bahasa-bahasa itu, karena mahasiswa penting tahu bahasa-bahasa Iya, seperti itu. bahasa-bahasa baru kayak gitu ya. Apakah di universitas itu juga ada kasus bullying gitu kayak di sekolah-sekolah? Pernah ada Kalau gak? di ranah perguruan tinggi atau universitas gitu, saya rasa kalau bullying itu sudah nggak ada ya harusnya. Emang harusnya Nggak nggak ada. Soalnya kan udah sama-sama pembentukan pendewasaan gitu. Iya, udah Jadi dewasa. beda sama siswa. Kalau siswa kan kucel Pikirannya sedikit masih itu bocil. diejek gitu, dibullying gitu. Kalau udah masuk ke dunia perkuliahan tuh kayak apa ya? Pikiran kita itu dirangsang untuk lebih luas lagi gitu. untuk saling menghargai. Iya, lah. untuk saling menghargai gitu udah harus ada banget dalam diri kita gitu. Gitu ya Kak. Iya. Kalau jadi pengguna KIP kan ketahuan nih kalau kita itu dari keluarga yang kurang mampu. Nah, kalau di kampus itu kira-kira dibeda-bedain nggak yang sampai bikin mahasiswanya insecure? Enggak, selama karena kakak masih baru dapat
baru dapat kemarin-kemarin. Kakak merasa gak dikucilkan sih, malah kakak merasa bangga. Bangga ya Kak? Bangga karena kami tidak hanya siswa yang mungkin kurang mampu dalam ekonomi, tapi kami adalah mahasiswa yang berprestasi. Bener banget. Berprestasi ya. Bisa menjaga nilainya tetap tinggi Yap. gitu ya Kak? Kalau seumpama Kak ambil kuliah jurusan sastra, apa setiap hari akan mempelajari sastra gitu? Atau gonta-ganti dosen? Oh, kalau kayak gitu sih, enggak pas menonton kepada sastranya tiap hari gitu. Jadi kita itu tinggal mengikuti prosedur dari kampus. Biasanya tuh kan kalau pemfokusan pada jurusan itu kalau udah semester 4 ke atas gitu kan. Iya. Nah, kalau semester 1 sama 2 itu masih umum gitu materinya. Jadi enggak belajar sastra aja gitu. Jadi Setiap masih semester kayak gitu? iya, semua jurusan seperti itu. Masih ada mata kuliah fikih, masih ada mata kuliah bahasa Inggris gitu. Kalau boleh tahu Kak, dorongan apa atau dari siapa yang Kakak dapat sehingga jadi ambisius banget pengen kuliah? Dari diri sendiri kalau Dari kakak. diri sendiri. Soalnya kakak memang ambisius banget kalau soal kuliah. Bahkan kakak masih kelas 1 MA, kakak yang ngajak teman-teman untuk kuliah. Karena kesadaran pendidikan itu penting banget bagi kakak. Soalnya gini, mungkin setelah kakak ngajak teman-teman kakak untuk kuliah, ternyata dari situ kakak menemukan banyak alasan kenapa mungkin juga di masyarakat kayak gini ya. Iya. Beberapa alasan yang mengapa mereka tidak mau kuliah, tidak ingin melanjutkan pendidikan. Salah satunya karena kekurangan ekonomi. Karena ekonomi dan merasa tidak pintar. Nah, jadi untuk kalian para siswa yang ingin masuki bangku perkuliahan itu tidak ada batasan untuk kalian bisa kuliah. Kalian bahkan semuanya harus kuliah. Benar-benar. Kalau bicara soal ekonomi, bahkan kakak pun dari kalangan orang-orang yang tidak mampu. Jadi langsung contoh saja agar lebih dipahami. Contohnya kakak pas mau daftar kuliah ini, kakak tuh kalau bicara biaya tuh gak ada banget. Soalnya gini, ayah kakak kan cuma berdua nih sama ayah kakak. Nah, kebetulan ayah sama ibu kakak kan cerainya. Jadi kakak ini cuma berdua sama ayah kakak. Nah, dan kami memang dari kalangan orang-orang yang kurang mampu begitu. Orang tua kakak, ayah kakak itu kebetulan sudah tua, jadi kan nggak kerja. Jadi otomatis dapat dari mana biaya? Tapi kakak tuh ambisius, kakak percaya, kakak optimis. Allah itu menguji seberapa usaha kita. Benar. Ya, jadi kakak waktu itu tetap daftar kuliah tanpa memikirkan biaya itu dapat dari mana. Nah, kakak tetap daftar kuliah karena kakak optimis, percaya ada Allah pasti membantu gitu. Benar. Allah aja ingin melihat seberapa usaha kita begitu. Dan alhamdulillahnya kakak keterima. Lalu kakak sepupu itu nelpon, nelpon biar untuk pendaftaran kuliah itu biar saya aja gitu. Gitu ya. Jadi kakak semakin percaya Allah menguji seberapa usaha umatnya begitu. Semakin semangat ya Kak ya. Mungkin dari Kak. Kalau Kak Alia sendiri sih hampir sama, cuma bedanya di sini tuh kan dari kakaknya ada, terus dari dorongan guru waktu SMP itu ada. Terus ditambah lagi dengan dorongan orang tua saya, terutama ibu sama bapak saya. Nah, dulu tuh pas kakak punya keinginan kuliah itu kan masih SMA. Jadi ngutarain tuh ke orang tua pengen kuliah gitu. Terus bapak saya kan itu di tingkat pendidikannya itu sampai SD. Malah seminggu sebelum ujian, bapak saya tuh pergi cari nafkah gitu ke Malang. Jadi kan nggak sampai lulus, padahal tinggal 1 minggu ikut ujian gitu. Terus bapak saya tuh berpesan gini ke semua anak-anaknya tuh, bapak saya berpesan gini. Bahasa Madura nggak apa-apa ya, biar seru. Nah, jadi kata bapak itu, "Nak, engkau tak andi punya seesang kolakin kabeen. Tetih engkau nyangkolakin ilmu kabeen, kalaban makuliah been, kalaban manyareh ilmu been." Gitu. Jadi kayak kayak selain ada dorongan dari diri kakak, kayak ada kewajiban juga gitu, menjalankan amanah bapak yang emang kepada semua anak-anaknya tuh sering bilang gitu. Karena emang bapak saya kan awalnya tukang becak,
penghasilannya tak seberapa gitu kan. Sekarang ya alhamdulillah sama anak-anaknya tuh dilarang kerja karena udah sepuh juga, udah waktunya anak-anak kayak balas budi gitu ke Iya. orang tua. Jadi Udah kakak dewasa. juga ngerasa berarti nanti kalau kuliah aku harus cari uang gitu, uang sendiri. Jadi sebelum kuliah tuh kakak dari SMA kelas 2 itu udah kerja gitu ya, jahit Kak? di rumah guru kakak. Yang guru kakak itu punya konveksi, jadi kakak penghasilan dapat dari sana gitu. Jadi emang udah dilatih cari uang, Berbisnis ya sendiri. berbisnis itu udah dari dulu gitu sebelum masuk kuliah. Kalau boleh Kak, ayo sharing pengalaman indahnya waktu kuliah itu biar para pemirsa itu jadi pengen kuliah gitu. Sambil berbagi motivasi, kata-kata penyemangat terutama buat siswi-siswi Al-Haramain 3 yang mau lulus biar bisa semakin semangat mau kuliah. Kak Viko dulu deh, dari yang baru masuk. Jangan deh kalian dulu, kan kalian lebih banyak Oh, pengalamannya. ya Allah. Iya deh. Kalau dari kakak ya, kuliah itu akan membuka mata kita lebar-lebar gitu. Jadi yang awalnya kita taunya cuma A sampai Z, kita bisa tahu ABA gitu. Jadi bacanya ABA gitu kan. Nah, sama seperti itu. Kehidupan itu kalau kita nggak kuliah, cuma anggaplah tinggal apalagi di perdesaan ya, seperti di benar. sini. Itu kita mata kita tuh cuma ngelihat yang ada di sini gitu. Cuma dari sekitar. Iya, di sekitar. Sedangkan kalau kita udah kuliah, mata kita tuh akan terbuka lebar. Dunia itu nggak sesempit yang kita pikirkan gitu. Jadi mumpung masih muda ya, mumpung masih SMK juga, Iya. terutama buat anak-anak Al-Haramain 3, untuk menanamkan rasa keinginan untuk mencari ilmu gitu. Mencari ilmu, kuliah, karena ilmu itu gratis sebenarnya. Ilmu itu gratis, tinggal bagaimana cara kita untuk mengusahakan, bagaimana cara kita untuk mencari ilmu seperti itu. Benar. Dan yang paling penting itu niat dalam hati, minta ridho orang tua, karena kan ridho orang tua kan juga ridho Allah gitu kan. Iya benar. Itu untuk mempermudah jalan kita masuk ke dunia perkuliahan seperti itu. Sekarang Kak Rafiko gimana motivasinya? Motivasi dari saya, kalian jangan gampang insecure hanya karena kalian berpikir saya tidak berprestasi, saya tidak bisa apa-apa, karena tidak ada kata terlambat untuk kita mencari ilmu, untuk kita berpendidikan. Kesuksesan kita tidak ditentukan oleh selembar kertas, kesuksesan Benar kita tidak ditentukan oleh ranking, kesuksesan kita tidak ditentukan oleh akreditasi sekolah, namun kesuksesan kita ditentukan dari diri kita masing-masing, dari proses kita masing-masing. Jadi begitu. Dan untuk lebih menyemangatkan lagi begitu untuk impian-impian kita. Sebenarnya ketika kita ada impian atau cita-cita, itu perumpamaan seperti kursi menurut kakak. Seperti kursi, kita ingin mendudukinya. Nah, tapi kita perlu proses. Prosesnya itu yaitu kita harus berjalan dulu untuk kita menduduki kursi Bisa itu. mengambil kursi Iya. tersebut. Iya. Terima kasih Kak. Baik pemirsa, kurang lebih sudah setengah jam yang lalu kita menemani Anda dengan berbincang-bincang di acara ini. Saatnya kami untuk menutup acara berikut. Terima kasih ya Kak, barusan perbincangannya itu sangat memotivasi para pemirsa, terutama saya sendiri jadi pengen banget kuliah loh Kak. Semoga bisa masuk kuliahannya ya Ya, Kak. semoga Amin, bermanfaat. Amin. Terima kasih juga kepada para staf Remain Podcast dan kameramen yang sudah membantu melancarkan acara ini. Buat para pemirsa, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe acara ini ya. Dan pantau terus channel kami untuk video-video baru selanjutnya hanya di acara Remain Podcast. Bye-bye dulu buat pemirsa Kak. Dadah. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.